Halo semuanya, kembali lagi di podcast Simfoni seputar isu menarik, perspektif, dan juga beropini. Pada kesempatan kali ini, seperti biasanya, saya tidak ngonten sendirian. Saya bersama dengan pasangan saya, yaitu Joe. yang akan bahas mengenai grand tema mahasiswa dan pemberadaban. Kalau masuk pada diksi mahasiswa, menurut kamu siapa sih mahasiswa itu? Oke, sebelum kita membahas terkait apa itu mahasiswa, kita beri sambutan dulu nih kepada pasangan saya yaitu Mei yang sudah lama gak ngonten kan ya. Soalnya Mei juga salah satu sumber AdSense yang ada di YouTube ini kan gitu. Kalau nggak ada Mei kan coba lihat aja viewernya kan menurun itu. Nah, berlanjut kita bahas terkait mahasiswa ya. Em, Gini, mahasiswa itu kalau menurut saya kan ya tetap adalah seorang akademisi yang pertama. Akan tetapi dia memiliki tugas yang lebih berat daripada seorang akademisi seperti biasa. Kalau kita mengatakan siswa, siswa kan juga adalah orang yang sedang belajar gitu ya. Nah, tapi kalau mahasiswa, di depannya kan ada maha. Nah, gelar maha yang ada di depan kata siswa ini itu yang menjadikannya berat. Karena mahasiswa itu identik dengan agent of change, agent of control, agent of knowledge, dan agen-agen lain sebagainya. Atau mungkin kalau perbedaannya dari zaman dulu ke zaman sekarang itu sudah terlihat gitu. Kalau dulu dari agent of control ya, yang mengontrol kebijakan publik, mengontrol kesejahteraan masyarakat dan lain sebagainya, berubah jadi misal agen sosis, agen es batu untuk jualan kan gitu. Jadi sebenarnya mahasiswa itu kalau menurut saya atau adalah seorang akademisi yang dia itu memiliki tugas untuk mengontrol kebijakan pemerintah atau situasi sosial, juga membawa perubahan kepada masyarakat, dan mereka juga sebagai agen pengetahuan gitu, di mana mereka berusaha mengkaji apa saja yang sedang ada di sekitar mereka. Tentu saja berdasarkan teori yang mereka dapatkan di bangku perkuliahan. Mungkin seperti itu. Kalau menurut pandangan terkait diksi mahasiswa seperti demikian, saya pun pernah mendengar pada suatu artikel kalau mahasiswa merupakan sosok yang ada dalam masyarakat yang berada pada tataran yang lebih elit karena mereka berbekal ilmu dan wawasan. Mendengar statement tersebut, pendapat kamu mengenai pergeseran status mahasiswa saat ini di mana mereka yang dulunya sebagai aktivis namun sekarang lebih ke profit oriented, apakah berdampak yang cukup signifikan terhadap kembalinya mereka terhadap masyarakat gitu? Kalau mengatakan mahasiswa yang saat ini itu lebih ke money oriented atau profit oriented, menurut saya hal tersebut tidak begitu salah juga kan gitu. Karena apa? Kita bisa bilang kalau kita itu tidak butuh uang dan lain sebagainya jika kita hidup di daerah pedesaan yang notabene-nya ikatan antar setiap masyarakat itu kuat. Tapi kalau kita coba hidup di kota gitu ya, kita pasti perlu uang untuk tempat tinggal, entah itu apartemen atau living cost biasanya. Kita butuh uang makan, ya kan? Kita juga butuh uang untuk transport. Jadi tidak salah sebenarnya apabila mahasiswa itu berusaha untuk mencari profit. Nah, akan tetapi yang pertama adalah apakah mereka meninggalkan tugas atau gelar yang dia sandang. Kan tadi sudah dibilang di awal ya, kalau mereka itu menyandang gelar maha di depan kata siswa yang membuat mereka itu memiliki tugas yang lebih berat seperti agen-agen tadi gitu. Ditinggalkan atau tidak gitu. Atau jangan-jangan kuliah hanya untuk mencari ijazah sedangkan selama masa perkuliahan dia tidak mempelajari berbagai teori yang ada di bangku perkuliahan untuk diterapkan di masyarakat. Tapi justru dia hanya mencari profit saja gitu. Dan yang kedua ini sebenarnya berhubungan dengan profit yang pertama ini ya. Profitnya kalau mereka dapat dari usaha, jualan dan lain sebagainya, itu saya rasa masih tidak apa-apa. Yang masalah apakah mereka yang nantinya sebagai seorang aktivis ini mencari profit melalui dana-dana kampus, ya kan?
atau mengambil pungli dari mahasiswa yang lain, atau mungkin menaikkan indeks pendapatan di waktu pemilihan presiden mahasiswa. Nah, hal seperti ini yang kita larang atau tidak diperbolehkan. Kenapa kok tidak diperbolehkan? Karena mahasiswa itu masih memiliki nilai ideal yang tinggi. Bukan seperti em, masyarakat atau politikus yang sifatnya praksis. Nah, jadi kita harus memiliki nilai idealis yang tinggi dan juga menerapkan hal tersebut dalam bentuk etika kita. Walaupun dalam mencari profit tersebut. Jadi kayak gitu. Kalau berbicara mengenai profit oriented nih, aku tertarik sama statement kamu terkait bahwa mahasiswa sekarang menerapkan politik praksis yang dilakukan oleh para politikus, maaf. Itu apakah dari penerapan mereka itu salah? Karena ada beberapa orang menganggap bahwa mahasiswa atau kampus itu sebagai miniatur pemerintah. Itu salah apa enggak sih kalau mereka itu melakukan politik praksis itu di tengah-tengah perguruan tinggi atau kampus itu sendiri? Sebenarnya gini, kata-kata bahwasannya kampus sebagai politik negara itu tidak sepenuhnya salah. Karena menurut saya memang benar kampus itu sarana kita belajar terkait bagaimana tatanan pemerintahan. Dari kita mulai tahu adanya yang gubernur dan nanti kita naik ke atas ada DPR MPR. Walaupun tidak di semua kampus itu punya MK ya, Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi ketika kita membicarakan kampus dan kita berusaha menduduki jabatan yang ada di kampus atau yang sering kita sebut dengan civitas akademika ya, menggunakan metode praksis seperti para politikus, entah nanti make a deal di belakang dengan golongan-golongan sebelah atau dengan menggunakan money politik lah ya, atau politik uang atau salam tempel lah biasanya kita kan seperti itu. Hal tersebut menurut saya kurang baik karena apa? Mahasiswa kembali lagi masih memiliki nilai ideal. Sedangkan kalau kita membicarakan kampus sebagai miniatur negara, maka kita seharusnya memiliki konsepsi terkait bagaimana negara yang ideal. Kalau kita membicarakan terkait pemikirannya, kalau nggak Plato, Aristo, aku agak lupa, dia mengatakan bahwa pemimpin negara itu harus dipimpin oleh seorang filosof. Dalam artian apa? Pada saat ini seharusnya kita dipimpin dengan orang yang memiliki nilai intelektual yang tinggi. Jadi ketika mencalonkan diri sebagai presiden mahasiswa, semisal kayak gitu ya, itu bukan dia memiliki beberapa koalisi. Akan tetapi ketika dia ada di waktu debat, dia bisa memaparkan program kerjanya yang memiliki dampak baik kepada masyarakat dan berani diuji secara akademis. Apakah hal ini akan mempengaruhi penanggalan kampus atau mempengaruhi dana kampus yang terbuang sia-sia misal karena satu kegiatan ini yang belum pasti membuat mahasiswa lainnya atau masyarakatnya sejahtera. Seorang pemimpin itu harus berani seperti itu. Kan negara yang ideal kan seperti itu. Kalau kita membicarakan Indonesia pun juga seperti itu gitu. Misal saya sebagai bupati kota A gitu ya. Saya mau menerima investor kelas kakap di kota saya karena dia mau membangun perumahan, misal seperti itu. Nah, saya juga harus melihat dong, apakah proyek yang dibangun oleh investor ini itu aman bagi AMDAL yang ada di kota saya. Kalau nggak aman ya nggak usah, karena akan berpotensi merusak lingkungan atau bahkan bisa merusak mata pencaharian dari masyarakat saya sendiri. Jadi seperti itu contohnya. Oke, cukup bisa dipahami sih penjelasan mengenai kenapa politik praksis yang dilakukan oleh para politikus kalau untuk sekarang belum tepat dilakukan secara utuh gitu ya. Dan seharusnya emang nanti ketika teman-teman ini lulus ya, bukan tidak patut hanya dilakukan di ranah kampus juga. Ya kalau bisa diterapkan di kehidupan secara nyata. Karena apa? Kita kan juga sudah belajar terkait apa itu negara ideal di kampus. Nah, untuk menerapkan
atau mencapai suatu nilai ideal, kita harus menjadi lawan dari ideal itu sendiri, yaitu realistis. Nah, jadi kita harus berusaha mewujudkan kata ideal tersebut. Jadi seperti itu. Oke, bisa lebih dipahami lagi ketika dijelaskan secara lebih dalam gitu. Kalau berbicara mengenai pemerintah atau kampus yang ideal atau seorang pemimpin yang ideal, kan tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor ideal atau sikap ideal ketika ingin mencapai tersebut ya. Sebelum mencapai pemerintah, bagaimana sih sikap ideal kita sebagai mahasiswa yang memiliki 3 janji Tridharma perguruan tinggi agar pemerintahan yang ideal itu bisa dicapai secara maksimal gitu kalau menurut kamu? Oke. Pertama kan kita harus melakukan beberapa kajian ya. Kajian terkait semisal ideologi-ideologi besar dunia, semisal kita seperti itu. Jadi kita bisa tahu identifikasi atau ciri khas dari setiap ideologi yang ada. Dan kita bukan menerapkannya secara mutlak, akan tetapi kita sesuaikan dengan kondisi zaman. Nah, oleh karena itu kan yang kedua kalau nggak salah penelitian ya Tridharma perguruan tinggi itu. Nah, kita juga harus melihat bagaimana kondisi masyarakat kita, entah masyarakat secara umum atau secara nyata, atau masyarakat dalam skup kecil yaitu mahasiswa lain yang ada di kampus. Nah, kita lihat di masyarakat kita itu ada fenomena sosial apa, ada problem sosial apa. Dan kita berusaha memecahkan atau mencari solusi berdasarkan teori yang sudah kita dapat. Nah, oleh sebab itu, maka juga ada yang namanya pengabdian. Setelah kita tahu apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, maka kita harus mengabdi kepada masyarakat itu sendiri gitu. Kan katanya dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat kan gitu ya. Bukan kok dari rakyat oleh rakyat untuk penguasa, kan bukan kayak gitu diksinya. Mungkin itu sih. Oke, terkait bagaimana kita menerapkan atau menepati 3 janji Tridharma perguruan tinggi tersebut, tentunya mahasiswa itu harus berbekal dengan karakter. Karakter yang bisa membangun mereka dari segi wawasan, pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap. Itu kalau menurut kamu seberapa penting karakter itu dibangun oleh seorang mahasiswa? Oke, karakter mahasiswa itu memang suatu hal yang cukup penting ya. Em, aku juga pernah mengatakan sih, kalau sebagai seorang yang memiliki sifat yang bijak, maka dia kalau bahasa orang Jawa bisa papan gowo empan, atau dalam artian bisa menempatkan diri di mana dia berada. Kayak gitu ya. Nah, dalam artian apa? Mahasiswa itu harus memiliki dua sisi seperti mata uang. Jadi di dalam dirinya itu harus ada dua sisi. Pertama, dia harus individual ketika dia belajar. Dalam artian bukan individual yang harus dia egois ya. Dalam artian gini, kalau aku mau belajar, maka aku harus belajar sesuai keinginanku sendiri. Gak boleh karena temanku gak bisa hadir ke tempat pembelajaran, aku ikut-ikutan gak belajar. Maka dari itu aku bilangnya kita harus menjadi seorang yang individual ketika belajar. Nah, di sisi lain kita harus menjadi seorang yang sosial. Karena apa? Sosial ini kita perlukan untuk menerapkan ilmu kita atau teori yang kita dapatkan. Karena percuma kita syarat akan konsepsi tapi minim aksi. Jadi seperti itu. Dan aksinya yang jelas bukan aksi yang asal-asalan. Berdasarkan teori yang sudah kita dapat, namun disesuaikan dengan konteks zaman. Karena apa? Saya pernah baca buku Islam Pembebasan karyanya Ali Asghar Engineer. Dia cukup menampar saya dalam tulisannya. Dia mengatakan seperti ini. Umat Islam saat ini itu mengalami kemunduran karena mereka terlalu patuh terhadap ulama. Sehingga mereka tidak bisa melihat hukum secara lebih aktual. Dalam artian apa? Masyarakat Islam saat ini itu meyakini ijma' dan juga qiyas itu setara dengan Al-Quran dan juga hadis. Sedangkan saya ibaratkan di tahun 1980 dengan tahun 2023 tentu saja sudah mengalami perubahan sosial yang begitu signifikan. Dan hukum yang ada di 1980 belum tentu bisa diterapkan di 2023.
Nah, saya akhirnya berspekulasi seperti ini, atau jangan-jangan mahasiswa juga seperti itu gitu. Mereka hanya menerapkan semisal gini, apa yang ada di tahun 98. Mereka aksi cuma aksi aja. Tapi pada saat ini kita nggak menyesuaikan bagaimana aksi tersebut harus dilakukan. Kan seperti itu. Jadi kita harus memiliki imajinasi yang lebih tinggi. Kenapa kalau kita udah belajar, kan makanya tadi saya bilang harus belajar dulu baru bersosial, ya kan? Kita sudah tahu bahwasanya Michael Foucault itu pernah mengatakan relasi kuasa yang media menjadi salah satu hal yang cukup digandrungi untuk menjadi badan oposisi dari penguasa tersebut. Maka kenapa kita terlalu fokus terhadap demo yang turun jalan? Kenapa kita misal nggak main tagar atau kita terbitkanlah tulisan-tulisan kita melalui web-web? Itu sudah cukup mengganggu. Bahkan kita dicontohkan dengan seseorang yang masih anonim atau tidak kita kenali. Siapa? Bjorka. Bjorka cukup mengusik pemerintah tanpa harus turun ke jalan. Mungkin seperti itu. Terkait karakter dari mahasiswa, berarti bukan semestinya kita mengikuti atau biasa dikatakan bahasa mahasiswa itu catatan kaki dari sejarah masa lalu gitu ya. Mungkin kalau di era saya itu lebih dikenal dengan domba-domba kampus gitu, yang cuma mengikuti kata-kata senior tanpa menelaah terlebih dahulu. Oh, maksudnya itu untuk A, ini maknanya apa? Jangan-jangan aku cuma dibohongin dan untuk kepentingannya dia. Makanya julukannya adalah domba-domba kampus gitu. Oke, jadi aku menyimpulin ketika kita punya karakter, kita akan memiliki bagaimana cara bertindak yang semestinya sesuai dengan peradaban atau zaman yang kita lalui pada tahun tersebut gitu ya. Kalau berbicara mengenai karakter dari mahasiswa saat ini nih, menurut kamu ada sih? Apakah masih ada mahasiswa yang memiliki karakter kuat seperti itu, yang tidak mengikuti para seniornya atau memiliki cara berpikirnya sendiri dan tidak hanya catatan kaki seperti yang saya bilang di awal tadi gitu? Kalau menurut saya, hal tersebut masih ada. Tapi mereka itu seperti berlian-berlian yang tertimbun. Karena apa? Mereka tidak selaras dengan kondisi yang sedang masif pada saat itu gitu. Coba bayangkan ketika di antara banyak politikus kampus, ya, saya bilangnya politikus kampus aja ya, karena kita bahasnya mahasiswa. Mereka itu cenderung membangun koalisi dan lain sebagainya, sedangkan mahasiswa-mahasiswa yang tertimbun ini adalah mereka yang berusaha tetap melahirkan intelektual organik. Yang mana intelektual organik ini kita perlukan untuk memajukan atau memberadabkan masyarakat kampus kita gitu. Bukan dalam konteks memberadabkan seperti kata orang barat ya, yang akhirnya ujung-ujungnya penjajahan dan lain sebagainya gitu. Tapi seolah-olah seperti metode mencerdaskan bangsa. Jadi seperti itu. Dan hal tersebut saya rasa juga pernah dicontohkan dalam videonya Jovi Dovi dari Skinny 24 itu ya kalau nggak salah. Dia juga menyontohkan tokoh yang namanya siapa ya, Bunga atau Mawar itu, bahwasanya tokoh tersebut dia terjun di pemerintahan secara umum ya, bukan pemerintahan kampus. Dia terjun di pemerintahan, dia memiliki nilai ideal, akan tetapi partai politik atau koalisi yang ada dalam tataran pemerintahan tersebut itu tidak setuju dengan dia, dan seolah-olah berusaha menghasut dia untuk tidak menerapkan nilai ideal tersebut. Dan ketika karakter ini atau tokoh ini menolak, maka dia akan ditenggelamkan. Jadi sudah sangat terlihat sekali dari contoh yang ada di video Jovi dan Dovi itu. Oke, dari cerita filmnya itu juga cukup menarik ya, terkait bagaimana pentingnya seseorang itu memiliki karakter agar bisa berpijak kepada kebijakan yang dia buat berdasarkan pikirannya sendiri gitu ya. Kalau berbicara mengenai mahasiswa, yang mana mereka itu mencari wawasan di kampus, terus ilmu yang diterapkan akan dikembalikan kepada masyarakat. Lalu kalau
menilai dari perkataan kamu tadi terkait mereka yang sebagai agent of change dan agen-agen yang lain, perubahan apa yang masyarakat ini butuhkan itu yang sebenarnya? Apakah kepandaian mereka dalam berpolitik atau kepandaian mereka dalam mencari uang atau gimana? Sebenarnya saya masih meyakini apa yang dikatakan oleh Karl Marx bahwasanya infrastruktur itu menopang suprastruktur. Jadi sudah sangat jelas bahwa masyarakat pada saat ini itu tentu saja lebih memikirkan faktor ekonomi. Nah, sedangkan kita juga sudah tahu ya, kalau di pemerintahan itu juga cukup banyak beasiswa. Misal seperti yang dulu namanya zaman SBY bidik misi, ya kan? Zaman Jokowi jadi KIP kuliah gitu ya. Apakah kita berpikir kalau bidik misi dan juga KIPK itu hanya untuk menyekolahkan dia saja? Saya rasa enggak. Menurut negara itu adalah bentuk investasi. Karena apa? Ketika anak ini nanti sudah cerdas, harapannya dia bisa mengajak masyarakat sekitarnya untuk memajukan daerahnya tersebut. Karena apa? Daerah yang maju nanti itu akan menopang perekonomian Indonesia juga. Dan yang nantinya kita akan memantapkan status dari negara berkembang menjadi negara maju. Seperti itu. Oke, menarik sih. Berarti ketika mahasiswa itu di kampus memiliki nilai yang ideal, namun ketika mereka kembali ke masyarakat, mereka akan berpikir secara realistis, di mana infrastruktur menopang suprastruktur gitu ya tadi kalau tidak salah. Untuk pembahasan kita kali ini cukup menarik sih, tapi karena waktunya sudah terlalu lama dan juga sudah terlalu panjang, nanti teman-teman juga udah bosan. Kan setiap minggu kita juga akan rutin mengupload setiap video dan juga isu-isu menarik yang akan kita bahas. Untuk penutup konten kali ini, menurut kamu apa cocoknya bagi tema di konten kita hari ini? Oke. Agak cukup bingung ya kalau quotes terkait mahasiswa ini gitu. Karena begitu banyak yang harus dibahas ya, dari mahasiswa kupu-kupu menjadi mahasiswa kutu-kutu, kuliah turu, biasanya kan gitu. Atau kuliah tidur kan biasanya kalau bahasa Indonesianya. Dan juga tadi ada pergeseran dari agent of change, agent of control, agent of knowledge menjadi agent sosis, ya kan? Dan agent pulsa mungkin ya, dan yang lain sebagainya. Tapi yang jelas adalah jangan lupakan tugas mahasiswa untuk memberadabkan masyarakat kita. Karena seperti kata Hindia, peradaban takkan pernah mati. Mungkin seperti itu. Oke, menarik kuotesnya, bisa menyinggung salah satu judul dari grup musik Hindia gitu. Mungkin itu podcast dari Simfoni kali ini. Apabila dari kita berdua ada salah nih, mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada kalian semua. Dan tunggu kita di podcast selanjutnya. Saya Melia Wulandari dan juga Joe, pamit undur diri dan see you next video.